Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Aurani Aziza, NIM S4422020002. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif selaku dosen mata kuliah Kajian Budaya dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas materi tentang kegiatan olah sastra di pusat-pusat kerajaan. Pergi ke Palur membeli arang. Ayo simak dulu, presentasi akan dimulai sekarang. Kegiatan sastra di pusat-pusat kerajaan yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, periode Jawa Kuno dan Jawa Pertengahan. Yang kedua, Kasunanan. Yang ketiga, Kasultanan. Yang keempat, Mangkunegaran. Dan yang kelima, Pakualaman. Memasuki materi pertama yaitu kegiatan kesastraan periode Jawa Kuno dan Jawa Pertengahan. Pada masa ini, kegiatan sastra yang terjadi hampir sama dengan kegiatan sastra yang ada di Bali. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dulu pengaruh Jawa telah memasuki Bali sejak masa kerajaan Majapahit abad ke-14, sehingga terdapat kemungkinan kegiatan sastra yang terjadi tidak jauh berbeda. Dengan demikian, kegiatan sastra Jawa Kuno dan Jawa Pertengahan tidak jauh berbeda atau kurang lebih sama dengan kegiatan yang ada di Bali. Mulai dari upaya penyimpanan, termasuk penyalinan dan telaah terhadap isi naskah lama. Selain itu, terdapat desa yang memiliki perkumpulan sastra di mana tidak hanya mempelajari tetapi juga meneliti isinya secara cermat. Bagaimana pemeliharaan naskah sastra? Pemeliharaan naskah sastra dilakukan dengan menyalin atau memperbaiki naskah lama. Salah satu contoh pada naskah keagamaan yaitu Kakawin Tutur yang berisikan pengajaran agama. Naskah tersebut sejak awal disimpan dalam bentuk salinan dan disusun juga untuk keperluan pengajaran antara guru dan murid. Lalu bagaimana naskah yang berisi selain tentang ajaran agama? Naskah tersebut tetap diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya ada fungsi karya sastra di pusat kerajaan. Yang pertama adalah sebagai pendukung dalam upaya bina negara. Dalam hal ini, pujangga diharapkan berada di depan dalam pemahaman keagamaan, kemudian perlu mengikuti perkembangan dalam hal pemikiran keagamaan dan kefilsafatan. Ia harus mengolah kemahirannya untuk menyampaikan pemikiran secara jelas dan indah. Dalam hal ini, pujangga digunakan untuk memperoleh perhatian dan penghormatan khalayak kepada kepemimpinan kerajaan. Yang kedua adalah sebagai bagian dari pendidikan kepribadian di kalangan penghuni istana raja, di mana dibuktikan melalui kakawin-kakawin yang berasal dari kerajaan Kediri hingga akhir Majapahit. Salah satunya menceritakan tentang hadiah-hadiah yang diberikan raja atau pangeran kepada mereka yang memiliki kelebihan dalam bidang kebudayaan atau sastra. Fungsi selanjutnya adalah sebagai keagung binataraan raja dalam memimpin masyarakatnya. Keagung binataraan di sini maksudnya adalah raja berkuasa secara absolut, tetapi kekuasaan diimbangi dengan kewajiban moral yang besar untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti konsep kekuasaan Jawa, tugas raja adalah jogo toto tentreming projo atau menjaga ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya agar terpelihara. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono II dan Pakubuwono III. Pada masa ini, produksi olah sastra belum terlihat. Adanya pemberontakan yang menghancurkan Keraton Kartasura mengakibatkan perpindahan keraton ke Solo. Naskah yang tersisa saat itu antara lain Serat Taju Salatin, Serat Nitisruti, Serat Sucar, dan beberapa serat lain yang diproduksi dari Kartasura kemudian dipindah ke Solo.
Pada masa Pakubuwono III, tradisi tulis-menulis sudah mulai terlihat, khususnya dalam menciptakan karya sastra. Beberapa naskah yang tercipta antara lain Serat Yusuf, Serat Menak, Serat Pakem Ringgit Purwo, Serat Romo, dan beberapa serat babat. Kegiatan olah sastra pada masa Pakubuwono IV. Pada masa ini, produksi karya sastra mulai semarak dengan karya-karya asli, bukan salinan karya lama yang pernah ada. Pada masa ini, banyak juga sastra yang memiliki judul sama, tetapi dengan pengarang yang berbeda. Jenis karya sastra pada masa Pakubuwono IV ini cukup bervariasi, seperti mistik, paukon, ajaran, seni, dan sejarah. Tidak hanya itu, muncul juga karya sastra bernafaskan Islam dan mistik Jawa untuk membangun citra kemanusiaan melalui sastra. Kegiatan olah sastra pada masa Pakubuwono V. Pada masa ini, kegiatan sastra dilakukan dengan menciptakan karya baru dan dilakukan penyalinan kembali. Serat Centini merupakan salah satu karya sastra yang diciptakan Pakubuwono V beserta Yosodipuro II, Rangga Sutrasno, dan Kiai Kasan Besari. Serat Centini tersebut berisi tentang adat, tata cara, segala peri kehidupan orang Jawa, lawak, tari, dan gending. Jenis masalah yang muncul pada masa ini adalah kisah seluk-beluk binatang, seluk-beluk batik, gending, dan syair gerongan, serta masih banyak serat yang lain. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono VI. Pada masa ini tidak banyak karya sastra yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan situasi politik yang kurang menguntungkan sehingga raja tidak memperhatikan perkembangan olah sastra. Beberapa karya sastra yang dihasilkan pada masa ini yaitu Serat Nyakwi yang mengisahkan tentang kisah cinta Pakubuwono VI dengan seorang wanita. Selain itu, Serat Jayengboyo yang menggambarkan kehidupan yang mempunyai sisi menyenangkan dan berbagai resikonya. Namun, kebanyakan orang hanya mau menerima senangnya saja tanpa mengambil resiko. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono VII. Pada masa ini, kegiatan olah sastra cukup baik karena mendapat perhatian yang sangat besar dari Pakubuwono VII. Banyak sekali karya sastra yang dihasilkan pada masa ini jika dilihat dari koleksi Sasana Pustaka dan Radia Pustaka. Di samping Pakubuwono VII sendiri menjadi penulis, terdapat penulis lain yang namanya pun terkenal, seperti Sindu Sastra dengan karyanya Serat Harjuna Sastra Bahu. Selain itu terdapat pula Ranggawarsita, Sastra Diwiryo, dan Iman Diono. Selanjutnya pada masa Pakubuwono VIII. Pada masa ini karya sastra yang muncul relatif sedikit dibandingkan dengan masa Pakubuwono VI. Hal ini disebabkan singkatnya masa pemerintahan Pakubuwono VIII sekitar 3,8 tahun. Karya muncul didominasi oleh Ranggawarsita seperti Serat Pustaka Raja Madya, Serat Pustaka Raja Purun, Serat Pustaka Raja Purwara, serta Serat Cemporet, dan masih banyak lagi. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono IX. Pengarang dan penyalin pada masa ini relatif lebih banyak dibandingkan masa sebelumnya. Banyaknya pengarang dan penyalin tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan olah sastra pada masa tersebut berkembang sangat subur. Tidak hanya mencipta karya dan menyalin naskah. Sebelumnya, pada masa ini juga banyak karya terjemahan dan saduran dari bahasa Arab, kemudian Persia. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono X. Pada masa ini, transaksi jual beli naskah mulai terlihat. Hal ini terbukti dari naskah yang berjudul Serat Ambia yang menunjukkan kagungan dalam Serat Ambia pundutan tumbas saking Raden Ngabehi Yoga Kusuma, Rp60 per tak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menggairahkan bidang penaskahan kesastraan, di samping usaha penulis sendiri, keraton juga berusaha melakukan pembelian. Kegiatan olah sastra pada Pakubuwono XI. Pada masa ini, kegiatan mencipta sastra yang bersumber dari pujangga keraton sudah tidak ada lagi.
Dalam produksi selanjutnya, karya sastra diproduksi oleh pengarang bebas. Hal ini dikarenakan Ronggowarsito sudah tidak ada dan tiada ada lagi yang digolongkan sebagai pujangga keraton. Selanjutnya, kegiatan olah sastra pada Pakubuwono XII. Pada masa ini, paling banyak adalah karya salinan dibandingkan karya asli. Jenis karya sastra lebih banyak berupa tembang macopat yang didendangkan panem. Selanjutnya memasuki bab ketiga, yaitu Kasultanan. Hamengkubuwono I-IV. Pada masa ini, kesastraan belum dapat berjalan secara efektif. Pemerintahan masih dalam tahap permulaan pembagian kerajaan dan peperangan belum reda sehingga menghambat kegiatan kesastraan. Hamengkubuwono V-IX. Pada masa ini, intensitas penulisan atau penyalinan naskah melonjak. Khususnya pada periode 1846-1855, produktivitas di Keraton Yogyakarta mengalami peningkatan. Di Keraton Yogyakarta terdapat dua tempat penyimpanan naskah, yaitu KAP Widya Budaya dan KAP Krida Wardawa. Naskah yang tersimpan merupakan hasil penulisan atau penyalinan periode Hamengkubuwono V hingga IX, serta hadiah dari luar keraton. Lalu, bagaimana dengan profesionalitas pekerja? Pekerja sastra adalah abdi dalam yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, apa sih jenis karya sastra yang dihasilkan Kesultanan Yogyakarta? Naskah yang dihasilkan Kesultanan Yogyakarta digolongkan menjadi beberapa jenis karya, yaitu babat, silsilah, sastra, pewayangan, suluk, piwulang, primbon, pawukon, penanggalan, bahasa, musik, tari, dan adat istiadat. Lalu, jangka waktu penulisan setiap naskah itu berapa lama? Ketebalan halaman yang bervariasi, format yang beraneka, serta bentuk dan gaya tulisan yang bermacam-macam memerlukan waktu penulisan yang beragam pula. Siapa saja sih yang bisa menjadi pekerja naskah di Kesultanan Yogyakarta? Pekerja naskah jarang sekali menunjukkan jati diri mereka di dalam naskah, sehingga sulit diketahui siapa mereka sebenarnya. Lalu, di mana biasanya mereka bekerja? Jam kerja mereka umumnya itu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Berdasarkan jam tersebut, sangat mungkin bahwa para pekerja itu melaksanakan tugasnya seperti di KAP Widya Budaya atau di tempat yang telah disediakan. Jika belum selesai, kemungkinan dibawa ke rumah masing-masing. Apa saja bahan dan alat tulis yang digunakan? Kertas yang dipakai sejak sebelum Hamengkubuwono V adalah kertas produksi Eropa dengan cap kertas yang beragam. Sedangkan Hamengkubuwono IX menggunakan kertas produksi dalam negeri. Alat tulis yang digunakan adalah pena dengan memperhatikan tebal tipis tulisan yang akan digunakan. Memasuki bab 4, yaitu kegiatan olah sastra di Mangkunegaran. Pemerintahan Mangkunegaran I. Pada masa ini, Mangkunegaran I lebih fokus untuk penataan istana serta penggalangan punggawa. Hal tersebut dikarenakan Mangkunegaran merupakan pusat pemerintahan yang masih baru akibat pecahan dari Kerajaan Surakarta. Pecahnya kerajaan tersebut akibat konsekuensi dari perjanjian Salatiga yang telah disahkan pada tanggal 17 Maret 1757. Akan tetapi, pada waktu senggang, Mangkunegaran menyempatkan untuk menyalin salah satunya Al-Quran menjadi 8 jilid. Pada masa pemerintahan Mangkunegaran II dan III, tidak banyak naskah yang dihasilkan karena aktivitas lebih diprioritaskan pada pengembangan wilayah. Dalam naskah cari berjudul KGPAA Mangkunegaran III tidak mengungkapkan adanya karya sastra gubahan atau salinan pada masa pemerintahannya. Mangkunegaran III lebih menekankan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan generasi yang lebih tangguh dengan memberikan tuntunan kepada generasi muda.
Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV ini mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang tata praja, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam bidang sastra, Mangkunegaran IV terkenal dengan karya piwulangnya. Karya Mangkunegaran yaitu Serat Piwulang berisi nasihat dan pendidikan moral, Serat Babat berisi sejarah dan riwayat, Serat Panembrama berisi nyanyian untuk penyambutan, Serat Iber berupa serat-serat kiriman, serta Serat Rerepen berisi paribahasa, pepatah, teka-teki, dan bahasa percintaan. Pemerintahan Mangkunegaran VII, kegiatan kebudayaan di Pura Mangkunegaran bangkit kembali pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII ini. Banyak karya sastra yang telah dihasilkan, terutama karya sastra pedalangan, wayang purwo atau wayang kulit, dan lakon Langendrian. Tidak hanya itu, peningkatan fungsi Rekso Pustaka dilakukan dengan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan koleksinya. Pemerintahan Mangkunegaran VIII, kegiatan sastra berupa penyalinan dan pengalih aksaraan terus dilakukan pada masa ini. Beberapa hasil pengalih aksaraan ke dalam huruf Latin dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Kegiatan sastra lainnya berupa penerjemahan teks-teks berbahasa Belanda ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia untuk membantu pembaca yang tidak dapat berbahasa Belanda. Pemerintahan Mangkunegaran IX hingga saat ini, kegiatan penyalinan dan pengalih aksaraan masih terus dilakukan. Misalkan, Serat Widotomo dan Tripomo berhuruf Latin dengan terjemahannya diterbitkan oleh Yayasan Mangadek tahun 1990-an. Memasuki bab terakhir yaitu kegiatan olah sastra di pusat kerajaan Pakualaman. Pemerintahan Pakualaman I. Pada masa ini, Pakualaman I kurang dapat mencurahkan perhatiannya pada bidang seni dan sastra. Hal tersebut dikarenakan situasi pada waktu itu kurang mendukung, banyak tersita waktunya untuk urusan politik. Sedangkan pada Pakualaman II ini, kegiatan kesastraan berkembang dengan pesatnya. Kemajuan di bidang seni sastra pada zaman Pakualaman II menarik perhatian Hamengkubuwono V sehingga beliau memerintahkan Sentana dan Abdi Dalem untuk belajar tembang-tembang Kawi ke Pakualaman. Pemerintahan Pakualaman III, kegiatan sastra mengalami penurunan setelah Pakualaman II wafat. Ki Hajar Dewantara menyatakan sesudah Pakualaman III, tradisi kesastraan di Pakualaman telah terhenti. Setidak-tidaknya dalam arsip Pakualaman tidak terdapat sesuatu dari Pakualaman IV. Akan tetapi dari naskah yang masih tersimpan, ternyata kegiatan kesastraan di Pakualaman, baik yang berupa penulisan maupun penyalinan, masih berlangsung pada masa pemerintahan Pakualaman III, IV, V, dan Pakualaman VII. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kegiatan kesastraan di pusat kerajaan tertentu tidak selalu mengalami peningkatan, tetapi terkadang mengalami penurunan akibat adanya masalah politik atau bahkan peperangan, sehingga perkembangan sastra tidak terlalu diperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesastraan akan bangkit kembali menyesuaikan dengan keadaan.